Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membagikan wawasan buat teman-teman semua, yaitu mengenai GNS3. Nah, ini di dalam video ini ada 3 part, yaitu part 1 download dan instalasi GNS3, 2 download instalasi mikrotik di GNS3, dan 3 konfigurasi mikrotik LAN dan DHCP. Nah, di sini teman-teman, saya kasih penjelasan sedikit mengenai GNS3. GNS3 adalah sebuah program simulator jaringan grafis yang dapat mensimulasikan topologi jaringan yang lebih kompleks dibandingkan dengan simulator lainnya. Nah, untuk itu, kelebihan menggunakan GNS3 ini adalah karena real. Nah, di sini saya akan menunjukkan GNS3 yang terbaru yang akan nantinya kita install, dimana saya akan menunjukkan buat teman-teman semua, yaitu yang versi 2.2.16 ini ya teman-teman. Ini kita akan cari, saya coba cari di Google, yaitu GNS3 terbaru. Kita coba saja GNS3 terbaru, kita tunggu. Nah, sambil menunggunya, saya sedikit cerita tentang GNS3 ini. Nah, di GNS3 ini memiliki beberapa komponen, yaitu dinamis, lalu Dynegen, lalu Qemu, baru WinPC AP, baru VVCS. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah ada, kita buka yang download GNS3, masih loading. Sembari menunggu loadingnya, saya akan jelaskan kelebihan menggunakan GNS3 ini tadi ya, karena saya jelaskan hanya sedikit. Nah, ini karena iOS-nya adalah real, maka kita itu seakan-akan melakukan konfigurasi pada router yang sungguhan teman-teman. Nah, kelebihan lain dari GNS3 itu memungkinkan untuk menjalankan router high-end. Nah, coba teman-teman, ini masih loading juga, kita tunggu sebentar. Sedangkan teman-teman, pada GNS3 kita juga dapat menjalankan router firewall atau PIX. Begitulah seiring atau sesingkatnya saya menjelaskan tentang apa itu GNS3, apa fitur GNS3, mengapa kita menggunakan GNS3, pasti ada kelebihannya. Jadi ini ya teman-teman, kita akan menunggu. Nah, sepertinya sudah. Saya akan memberitahukan buat teman-teman semua yang versi terbaru, GNS3 yang versi terbaru, karena versi saya yang 2.2.12. jadi buat teman-teman semua yang versi 2.2.16. nah, ini teman-teman bisa nanti yang itu di download yang di Windows. Nah, ada di Mac, ada di Linux, jadi kita yang pakai yang di Windows saja teman-teman, tinggal mendownload. Karena sehubung saya sudah mendownloadnya, nah ini yang sudah saya download itu teman-teman, GNS3 2.216 yang versi terbaru, maka double klik saja teman-teman. Kita akan mulai penginstalan. Ini next, ini I agree, ini GNS3 next. Nah, ini kita pilih desktop saja, next. Nah, saya simpannya di C ya teman-teman, next. Nah, kita tunggu prosesnya teman-teman. Baik teman-teman yang lagi pengen minum, silakan ambil air minumnya, atau sembari lagi ngopi-ngopi atau makan juga cemil-cemilannya, nggak apa-apa sembari menunggu. Karena ini nggak terlalu lama juga sih teman-teman, nggak sampai sekitar 5 menit lah. Cuma kita di sini perlu kesabaran saja dalam proses penginstalan. Dia masih berjalan teman-teman.
sebentar lagi. Jadi teman-teman ya diuji kesabarannya. Nah, di sini next kan saja teman-teman. Kita pilih next. Nah, di sini no teman-teman. Pilih no karena kita tidak yang berbayar. Kalau yang berbayar pilih yes. Maka di sini kita pilih no ya teman-teman, yang tidak berbayar. Next. Nah, sini finish. Kita finish atau selesai. Nah, kita akan menunggu tampilan GNS3 terbarunya. Jadi penginstalan GNS3 ini cukup begitu mudah ya teman-teman kalau memang kita sudah memahaminya. Kita akan menunggu tampilan GNS3 yang terbarunya. Nanti dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Sama sebenarnya teman-teman. Memang dalam pelajaran itu semuanya ya bisa terbilang mudah, akan tapi bisa kita katakan sulit karena memang kita belum memahami, akan tapi kita harus lebih belajar untuk mencintai pelajaran itu agar kita mudah memahaminya dan kita merasa cepat memahaminya. Nah, ini teman-teman, inilah tampilan GNS3 yang sudah kita download tadi. Nah, ini kita tunggu sebentar, lalu kita close saja. Nah, ini pun kita close saja atau kita cancel. Nah, seperti ini teman-teman. Maka siap ini kita akan masuk teman-teman download dan instalasi Mikrotik di GNS3. Nah, ini teman-teman. Saya sebenarnya memiliki Mikrotik 6.33 ini teman-teman. Akan tapi itu hanya untuk di-download nantinya di VirtualBox. Jadi kita ini mendownload atau menginstalnya ini di GNS3 bukan di VirtualBox. Nah, kita masuk teman-teman ke GNS3-nya. Kita akan masuk ke GNS3-nya karena kita menggunakan ke GNS3 bukan di VirtualBox dalam instalasi Mikrotik. Nah, di sini berhubung saya sudah ada Mikrotik saya teman-teman, tapi akan saya ulangi dari awal. Edit, Preference. Nah, di sini kita masuk ke KMovieMS. Nah, saya punya Mikrotik akan tapi saya akan buat new. Ini di cancel aja teman-teman. Nah, ini kita buat Mikrotik. Karena saya sudah ada Mikrotik, jadi saya buat Mikrotik 2. Biar untuk membedakan ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu saya nextkan saja teman-teman. Nah, di sini untuk memperkecil ya teman-teman kapasitasnya gitu saya buat 128 MB atau MB. Nah, ini kita pilih telnet aja teman-teman. Kita pilih telnet aja lalu kita next kan. Nah, di sini kalau teman-teman baru menggunakan pasti new image dan saya ini sudah menggunakan dan itu CHR-nya langsung kita next kan saja. Kita menggunakan CHR ada itu filenya. Nah, di sini kita edit teman-teman, kita pengaturan browse-nya klasik. Kita menunggunya. Nah, di sini kita pilih ya teman-teman router yang berbentuk nanti dia bentuk router. Nah, kita pilih yang itu ISO router ada bacaannya. Nah, kita oke kan. Nah, kita masuk ke New York network. Kita masuk ke network, kita buat 5 aja, 5 jaringan aja. Lalu setelah selesai kita oke kan saja teman-teman. Nah, itu ya teman-teman Mikrotik 2 sudah ada. Lalu kita oke kan saja. Kita lihat sama-sama apakah sudah ada di GNS3. Nah, ini teman-teman sudah ada ya teman-teman di Mikrotik. Nah, Mikrotik
2 ya. Sudah ada. Dan tuh kita start dulu. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Maka kita konsol. Dia sudah terhubung gitu di GNS3 atau belum, kita lihat. Kita akan mencobanya teman-teman. Sembari kita menunggunya di mikrotik ini teman-teman. Sini kita perlu kesabaran. Jangan pernah bosan dalam untuk belajar. Karena belajar itu bukan suatu kita hanya sebagai pelajar, akan tapi jika tua pun nanti kita akan harus terus belajar, dan kita harus mengasah kemampuan kita teman-teman. Tidak cukup hanya ibaratkan, jangan merasa puas. Kita tidak boleh merasa puas. Kalau kita merasa puas, maka kita mudah begitu lengah. Jadi sekali kita sedikit saja kita lengah, maka kita akan ketinggalan. Nah, di sini kita masuk ke admin. Nah, di sini passwordnya kosongkan saja. Oke, di sini N. Kita tunggu. Nah, di sini kita buat. Nah, interface printnya ya teman-teman sudah terhubung ya teman-teman. Tadi kita buat jaringannya ada 5, makanya itu headernya sampai header 5. Nah, begitu teman-teman. Dan kita masuk ke tahap ketiga, yaitu konfigurasi LAN plus DHCP. Nah, di sini kita masuk. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ini kita cancelkan aja. Nah, kita file new project. Di sini namanya suka hati kita teman-teman. Di sini saya buat konfigurasi aku. Oke. Nah, sini tadi ya teman-teman. Ini mikrotik saya masukkan. Saya start ya teman-teman mikrotiknya, mikrotik satunya, dan coba saya start juga mikrotik 2. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Nah, setelah itu saya konsol. Sini admin. Lalu di sini passwordnya kita kosongkan. Di sini N saja teman-teman, enter. Dan di sini kita ketikkan interface print atau interface PR. Lalu kita enter saja setelah kita ketik interface print. Nah, sudah ada teman-teman. Jaringannya udah sampai header 1 sampai header 5. Nah, di sini dalam perintah selanjutnya kita buat system identity set name. Saya buat feed router. Kalau teman-teman juga bisa name-nya setelah kita teman-teman. Kalau saya feed router.
Nah, sudah ada ya teman-teman, sudah sistem identity state name-nya sudah saya ganti jadi itu ya teman-teman, feed router. Oke, setelah itu dalam perintahnya kita ketikkan atau kita buat interface set header 1 name internet. Oke, kita enter, lalu kembali lagi interface set header 2 ya, name LAN. Ingat teman-teman, LAN-nya itu huruf besar dan internet tadi I-nya itu huruf besar agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kita enter. Lalu di perintah selanjutnya kita buat atau kita ketikkan interface print atau bisa juga interface PR. Oke, nah sudah ya teman-teman, internet dan LAN sudah terganti. Nah, di tahap proses selanjutnya atau di perintah selanjutnya kita buat IP address, add address, sama dengan 192.168.1.2/24 interface sama dengan internet. Ingat teman-teman, I-nya tadi jangan salah, I-nya huruf besar dalam tulisan internet. Kita enter. Nah, sama juga teman-teman, tapi di sini kita atur yang LAN-nya. IP address, add address. Di sini kita ya teman-teman masih pengatur sistem LAN-nya. Setelah nanti kita LAN, maka kita akan instalisasinya di DHCP-nya. IP address, add address sama dengan 192.168.10.1/24 interface LAN. Ingat, LAN-nya harus huruf besar. Lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita masuk untuk melihat IP address-nya, kita ketikkan IP address print atau bisa saja IP address PR. Lalu kita enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Berarti sudah tertera ya teman-teman LAN-nya. Dan lalu kita di sini mengatur DHCP-nya teman-teman. Disinilah kita instalisasi atau konfigurasi DHCP-nya MikroTik di GNS3 ini. Kita buat atau kita ketik IP DHCP garis penghubung server setup atau setup. Nah, di sini LAN teman-teman. Di sini LAN. Nah, di sini enter saja. Oke, lalu di sini ya teman-teman kita ganti ya teman-teman. Jadi 10 sampai 30. 192.168.10.10 garis penghubung 192.168.10.30. Nah, di sini kita buat dianya yang kita bisa nanti sharing up Google-nya ya teman-teman. Di sini Google aja kita buat
yaitu 8.8.8,8.8.4.4. Nah, kita enter. Nah, di sini list time-nya kita buat 1 hari atau 1 day, 1 day. Lalu kita enter saja teman-teman. Nah, baru kita reset ya teman-teman. Kita ketikkan sistem reset. Nah, sekian dulu dari video saya part 1 sampai part 3. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semuanya dalam kesulitan menggunakan GNS3 ini. Terima kasih teman-teman.